Indonesia punya ambisi yang gede banget, membangun industri pertahanan yang super kuat. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Pertanyaannya, ambisi ini sejalan nggak sih sama fondasi negara kita, yaitu Pancasila? Nah, di sini kita akan kupas tuntas antara mimpi besar dan kenyataan di lapangan. Oke, kita bakal mulai dari dasarnya dulu ya, dari identitas bangsa kita. Terus, kita lihat kebijakan pertahanannya nih, ambisinya apa aja. Setelah itu, kita benturkan dengan nilai-nilai Pancasila. Siapa yang diuntungkan, para ahli ngomong apa. Dan yang paling penting nih, ada nggak sih jalan keluar yang lebih baik? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin kebijakan yang rumit-rumit, kita harus paham dulu fondasinya. Buat Indonesia, fondasinya ya identitas kita sendiri. Yuk kita segarkan lagi ingatan kita tentang apa itu kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini intinya. Menurut sistem ekonomi Pancasila, kita sebagai orang Indonesia itu bukan cuma soal saya atau kamu. Kita ini baru punya arti kalau kita berguna buat orang banyak, buat komunitas. Jadi, aku itu ada dan berarti, ya karena ada kita. Kerennya filosofinya. Lihat deh alurnya ini. Semua berawal dari filosofi dasar bahwa kita itu memang ditakdirkan hidup bareng-bareng. Dari situ muncul kesadaran kolektif, lalu jadi semangat kekeluargaan. Dan puncaknya, ya gotong royong, aksi nyatanya. Seharusnya inilah DNA ekonomi kita kan? Oke, fondasinya sudah jelas. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kebijakan buat memperkuat industri pertahanan nasional kita. Ambisinya besar banget loh. Jadi, kebijakan ini tuh kayak punya dua sisi medali. Sisi pertama, janji-janji manis soal ekonomi, pertumbuhan lah, inovasi domestik, dan sebagainya. Sisi kedua, soal keamanan dan kebanggaan sebagai bangsa. Pertanyaan besarnya, bisa nggak sih dua hal ini jalan bareng tanpa saling sikut? Tapi, ngomongin ambisi besar, pasti ada pertanyaan krusial yang muncul. Duitnya dari mana? Cukup nggak anggaran negara buat membiayai mimpi sebesar ini? Dan ternyata, tantangan finansialnya itu nyata banget. Coba lihat angka ini. Anggaran pertahanan kita itu bahkan nggak nyampe 1% dari PDB. Nggak nyampe. Padahal di luar sana harga senjata terus naik gila-gilaan. Jauh banget kan antara mimpi dan isi dompet negara. Nah, dengan kondisi duit yang pas-pasan gitu, sekarang mari kita uji kebijakan ini pakai batu ujian paling sakti di Indonesia, Pancasila. Lebih spesifik lagi, sila kelima, keadilan sosial. Nyambung nggak sih kebijakan ini sama prinsip itu? Yuk kita bedah. Ini dia paradoksnya, kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi kita mau kelihatan gagah di panggung dunia, sampai mau nyumbang miliaran dolar. Tapi di sisi lain, di dalam negeri, banyak banget kebutuhan sosial yang mendesak dan belum juga terpenuhi. Nah loh, ini dilema yang pelik banget. Ternyata, masalahnya bukan cuma soal duit, ada problem yang lebih mendasar. Masalah struktural. Sektor ini didominasi banget sama BUMN. Terus, kerjasama antara pemerintah, industri, sama akademisi yang sering disebut triple helix itu masih lemah banget. Transfer teknologi juga seringnya cuma sebatas ngerakit doang. Ini semua jadi penghalang besar kalau kita mau bicara soal kemakmuran buat semua. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang ekonomi politik. Biar gampang kita tanya aja, dari kebijakan ini siapa sih yang paling diuntungkan dan siapa yang jadi korban? Di tabel ini kelihatan jelas banget petanya. Yang jelas-jelas senyum lebar ya BUMN pertahanan dan pemasok senjata dari luar negeri. Mereka dapat proyek dan anggaran besar. Terus, siapa yang dirugikan? Ya, sektor-sektor sosial. Anggaran buat pendidikan, kesehatan, bisa jadi kepotong karena kue APBN-nya harus dibagi buat belanja militer. Jadi, kalau kita lihat peran masing-masing pihak, negara itu jadi pemain utama yang ngatur segalanya. Pasar nggak bisa dibilang bebas karena didominasi BUMN, swasta susah masuk. Nah, masyarakat posisinya di mana? Kita jadi pengawas kritis dari luar yang terus-terusan mempertanyakan, ini modernisasi militer udah seimbang belum sama keadilan sosial? Nah, biar lebih berbobot, kita coba dengarkan apa kata para pemikir strategis di negara ini. Gimana sih pandangan mereka soal perdebatan ini? Pertama, ada pandangan dari Prabowo Subianto. Beliau menekankan kalau kemandirian atau otonomi itu penting banget. Tapi, beliau juga ngasih catatan keras, jangan sampai komitmen internasional bikin kita lupa sama prioritas keuangan di dalam negeri. Selanjutnya, ada Andi Wijayanto dari Lab 45 yang langsung to the point ke angka. Dia mempertanyakan keberlanjutan rencana yang nilainya sampai ribuan triliun ini. Dengan harga senjata global yang terus naik, ini jadi tantangan yang super besar buat keuangan kita.
Dan ada juga Anak Agung Banyu Perwita yang menyoroti tepat di titik lemah yang tadi kita bahas. Menurutnya, upaya ini terhambat karena dominasi BUMN dan sinergi triple helix yang masih lemah. Jadi masalahnya balik lagi ke situ. Jadi, kesimpulannya dari para ahli gimana? Kurang lebih mereka sepakat. Mimpinya sih besar dan megah, tapi kalau nggak ada reformasi anggaran yang realistis dan perbaikan struktural yang nyata, ya ambisi ini cuma bakal jadi macan kertas. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sudut, sekarang kita sampai di kesimpulan akhir. Pertanyaan pamungkasnya, apakah kebijakan ini beneran mendukung kebangkitan ekonomi bangsa kita, atau malah sebaliknya? Begini vonisnya. Kebijakan ini terus terang kurang mendukung kebangkitan ekonomi nasional yang sesungguhnya. Kenapa? Karena saat prioritasnya adalah belanja alutsista, ketimbang katakanlah ketahanan pangan, kita bukan sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk semua. Malah, kita beresiko membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tertinggal. Tapi cuma mengkritik itu gampang. Solusinya apa dong? Nah, ada jalan alternatif. Fokusnya digeser dari sekedar belanja, jadi membangun industri nasional yang melibatkan banyak pihak. Perkuat lagi itu kolaborasi triple helix, biar kita bisa riset dan produksi sendiri. Promosikan teknologi dwiguna, jadi industri pertahanan juga bisa bikin alat pertanian misalnya. Dan yang paling penting, hidupkan lagi koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga harus lewat musyawarah nasional. Intinya, kita harus kembalikan lagi kebijakan kita ke rel Pancasila. Dan semua pembahasan ini akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Kedaulatan sejati sebuah bangsa itu sebenarnya dimulai dari mana? Apakah dari ujung laras senjata? Atau dari lumbung pangan yang terisi penuh? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih.